Hai guys, aku mau sedikit cerita sama kalian perihal kesehatan mental ya, khususnya kepada semua ibu-ibu yang baik yang bekerja ataupun yang di rumah yang terserang mental health. Tapi yang mau aku bahas di sini adalah perkara mental health di tempat kerja. Singkat cerita, jadi aku tuh pernah kerja di suatu perusahaan tekstil. eh, Kebetulan perusahaan tersebut memiliki brand-brand ternama ya, menghandle brand-brand ternama. Perusahaannya menurut aku lumayan lumayan dia itu bisa menghargai kinerja karyawannya lah gitu. Sebetulnya kalau bukan karena hal toksik yang ada di situ, aku nggak akan pernah resign dari situ karena jujur li di situ izin gampang, nggak sulit gitu ya. Tapi you know what guys, di sana tuh ada satu penyakit seseorang yang membuat mental seseorang itu menjadi down hanya karena dia. Jadi dia ini entah mungkin kepentingannya, ya aku paham sih, mungkin kepentingannya adalah untuk karirnya dia gitu. Mungkin kepentingannya adalah untuk karirnya dia supaya karirnya itu lebih cemerlang lagi di sana. Makanya dia itu menyerang mental orang-orang yang menurut dia itu lebih pintar dari dia, dan dia juga menyerang orang-orang yang kayak eh, menurut dia punya potensi untuk menggeser posisinya. Saat itu yang aku khawatirkan adalah ketika aku resign, pasti orang tuaku atau keluargaku berpikiran kayak, karir kamu bagaimana? Bagaimana dengan karir yang kamu bangun? Bagaimana dengan cita-cita kamu gitu? Karena jujur li, aku itu seorang perempuan yang memiliki cita-cita menjadi wanita karir, menjadi ibu yang bekerja. Entah karir aku itu sebagai dosen, entah sebagai eh, mungkin di perusahaan, tadi manapun, yang penting aku punya karir yang bagus, yang bukan kerja kasar. Pokoknya aku punya cita-cita tertentu ya guys ya. Pada saat itu aku sangat takut sekali untuk mengambil keputusan resign, karena saat itu juga aku baru menikah dan ekonomiku mungkin disebut buruk, nggak buruk, tapi itu tadi sih sebetulnya aku lebih ke eh, apa namanya, mempertahankan jenjang karir sebetulnya gitu, karena ada something yang memang dijanjikan pada saat itu di situ perihal jenjang karir aku. Saat itu aku takut banget buat ambil jalan resign, tapi ternyata setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, bahkan pada saat itu pun aku diskusi sama suamiku bilang, apa yang membuat kamu resign, pokoknya kita kasih root cause gitu loh. Kalau aku tuh kalau punya masalah bukan semata-mata langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya, tapi aku pertimbangkan segala sesuatunya ya. Dan aku diskusikan dengan suami, akhirnya suami bilang rezeki adalah Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur gitu. Jadi silahkan, kalau kamu mau resign silahkan, kamu mau di rumah silahkan, mau berkarir silahkan. Alhamdulillahnya suami tuh di situ membebaskan aku gitu. Akhirnya demi kesehatan mental aku jujur li ya, di sana tuh aku bener-bener diserang mental yang sampai pada akhirnya aku berpenyakit darah tinggi guys, kecemasan, terus aku sering deg-degan, aku sering merasa cemas, aku sering nangis sendiri pulang kerja, dan aku mau berangkat kerja aja udah takut banget hawanya. Kemudian aku mau pulang kerja juga aku tuh nangis sejadi-jadinya. Di sana selama bekerja pun aku khawatir banget kalau begini nanti gimana, kalau begini. Padahal sebetulnya guys, setiap bekerja itu, namanya bekerja, ada masalah itu hal yang wajar. Yang kita butuhkan adalah pemecahan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Tapi di sana itu guys nggak begitu, karena mereka yang dicari adalah siapa yang salah gitu. Dan itu benar-benar membuat aku stres. Ditambah lagi aku punya anak kecil pada saat itu, aku juga harus punya mental, dipaksa punya mental yang sehat, yang kuat sebagai seorang ibu yang bekerja dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah gitu. Tapi akhirnya
aku memutuskan untuk resign. Yang pada saat itu aku masih belum tahu aku tuh mau kerja di mana. Setelah memutuskan untuk resign, ternyata aku dipertahankan sama teman aku yang ada di situ, suruh di departemen lain gitulah guys. Akhirnya aku menuruti untuk sampai ke departemen itu. Aku sambil di situ, sambil aku berdoa sama Allah, aku pengen kerjaan baru karena memang hati aku udah nggak bisa di situ. Tapi ternyata guys, alhamdulillahnya ya, jadi sebelum resign itu aku udah dapat kerjaan baru di tempat aku yang sekarang, nego salary dan anything. Akhirnya aku dapat kerjaan baru. Dari situ aku langsung cus tanpa memikirkan something lagi. Aku nggak pikir apa-apa lagi, yang penting aku bisa keluar dari tempat itu. Sebetulnya pada saat mental yang nggak sehat ini, aku tuh nggak siap ya untuk bekerja lagi. Sebetulnya masih belum siap menghadapi mereka, menghadapi orang-orangnya dan lain halnya. Aku masih belum siap. Tapi guys, tahu nggak sih, aku tuh dapat teman-teman yang baik, aku dapat teman-teman yang support. Jadi alhamdulillah mental aku pelan-pelan sembuh di sini. Yang tadinya aku trauma karena bekerja di 2 tempat, aku ngerasain hal yang sama di 2 tempat. Bayangin sama kalian guys, aku tuh orangnya traumaan sebetulnya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah, semoga tempat yang sekarang aku awet dan semoga aku gak pindah-pindah lagi. Kesehatan, jadi gini loh guys, pesan aku buat kalian yang emang masih memikirkan kalau resign nanti harus gimana, jangan takut. Demi kesehatan mental kalian resign, karena Allah pasti kasih jalan guys, pasti dikasih jalan. Bakal bisa kerja di mana, apapun itu pasti dikasih jalan. Entah dari mana jalannya, itu pasti jalan yang terbaik dari Allah.